Pernahkah kalian merasa sudah siap presentasi, tapi saat perintah dijalankan, sistem justru bilang, Nah, kali ini kita akan membahas tentang smoke testing. Smoke testing adalah pengujian tingkat tinggi yang dilakukan pada perangkat lunak versi terbaru untuk memastikan fungsionalitas dasarnya berjalan dengan lancar. Apa aja tuh poin-poinnya? Nah, yang pertama, fokus utama. Fitur ini paling krusial, jalur utama. Contohnya, apakah aplikasi tersebut bisa dibuka? Apakah aplikasi itu bisa login? Dan apakah ketika aplikasi itu dijalankan tidak terjadi error? Nah, tujuannya sekarang yaitu sebagai pintu gerbang. Jadi, jika fungsi dasar ini gagal, pengujian tidak dilanjutkan dan aplikasi akan langsung dikembalikan ke pengembang untuk diperbaiki. Nah, setelah kita tahu bahwa smoke testing adalah pengujian fitur dasar, mungkin kalian bertanya, kenapa ya kita tidak langsung uji semuanya secara detail? Karena smoke testing dianggap sebagai pendekatan yang sangat hemat biaya dan waktu. Kenapa? Karena kita hanya memeriksa fungsionalitas utama saja. Bayangkan, jika fitur utama saja tidak berfungsi, buat apa kita membuang-buang waktu menguji detail yang kecil? Itulah keuntungan terbesarnya deteksi sejak dini. Kita menangkap masalah fatal sebelum tim penguji bekerja terlalu jauh. Jadi, dengan smoke testing, kita memastikan bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk pengujian selanjutnya benar-benar bernilai tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia untuk aplikasi yang sebenarnya sudah patah dari awal. Nah, setelah kita tahu keuntungan smoke testing, pertanyaannya, apa yang biasanya menyebabkan pengujian ini gagal secara teknis? Ada 3 penyebab utama yang sering ditemukan. Yang pertama, kesalahan konfigurasi environment error. Ini kita yang bahas tadi. Hal sepele seperti salah menulis alamat folder, lupa mengatur koneksi ke database, atau salah menaruh file penting di mana komputer. Salah satu huruf saja berarti sistem tidak bisa berjalan. Nah, yang kedua, ada kode yang rusak. Ini terjadi ketika ada kesalahan saat pengembang menggabungkan kode. Hasilnya, aplikasi mengalami crash mendalam bahkan saat baru pertama kali dibuka. Yang ketiga, ketidakcocokan versi. Terkadang, aplikasi membutuhkan komponen tambahan. Jika versinya tidak cocok, maka aplikasi akan menolak untuk menyala. Intinya, jika salah satu dari hal tersebut terjadi, asap akan muncul, smoke testing akan gagal, dan aplikasi harus segera diperbaiki sebelum penguji lain bisa dilanjutkan. Setelah tadi membahas apa penyebabnya, dan sekarang kita akan membahas kapan smoke testing dilakukan. Smoke testing bukan dilakukan sembarang waktu, melainkan pada momen-momen spesifik dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, segera melakukan setelah tim baru pengembang selesai menulis kode dan menggabungkan menjadi satu versi aplikasi. Penguji ini langsung dilakukan. Tujuannya, memastikan build tersebut sehat dan bisa diinstal sebelum tim QA melakukan tes lebih dalam. Yang kedua, pada tahap awal siklus pengujian, smoke testing adalah langkah pertama dalam sistem integration testing maupun user acceptance testing. Aturannya, jika smoke testing gagal, pengujian tidak boleh dimulai. Yang ketiga, setelah integrasi modul baru.
ketika ada penambahan fitur baru ke dalam aplikasi yang sudah ada, smoke testing dilakukan untuk memastikan fitur baru tersebut tidak merusak fungsi utama yang sudah stabil sebelumnya. Yang keempat, setelah integrasi modul baru. Di dalam dunia industri modern, smoke testing sering dilakukan secara otomatis setiap kali pengembang melakukan push kode ke repositori. Sistem otomatis. Jika tes gagal, sistem akan otomatis menolak kode tersebut sebelum masuk ke server utama. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kapan smoke testing dilakukan. Setelah ini, kita akan membahas apa saja yang diuji dalam smoke testing. Simak materi setelah ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja yang akan diuji dalam smoke testing. Contoh kasusnya, kita bakal mengetes sebuah tombol, kita hanya mengakses jalur utama. Contohnya pada aplikasi pembelian. Yang pertama, instalasi. Apakah aplikasi bisa diinstal dan dibuka tanpa langsung foreclose? Yang kedua, login. Apakah pengguna bisa masuk ke akun mereka? Yang ketiga, pencarian. Apakah fungsi cari barang memunculkan hasil? Dan yang keempat, tambah ke keranjang. Apakah fitur utama transaksi bisa merespon? Nah, agar lebih terbayang apa saja sih yang sebenarnya kita uji, kita ambil contoh aplikasi belanja online. Dalam smoke testing, kita tidak akan mengecek apakah warna tombolnya cantik atau apakah fontnya sesuai. Kita hanya mengecek hal-hal krusial. Bisa tidak aplikasinya dibuka, bisa tidak login, dan bisa tidak memasukkan barang ke keranjang. Jadi, jika salah satu fungsi hidup ini gagal, maka smoke testing dinyatakan gagal. Pengujian berhenti di sini, dan tim developer harus segera memperbaikinya. Itulah mengapa smoke testing sangat efektif sebagai penyalur kualitas. Nah, setelah kita tahu apa itu smoke testing, kekurangannya di mana, dan kapan melakukan pengujian, dan apa saja yang diuji. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan pada smoke testing. Mengapa smoke testing ini sangat penting dalam dunia industri? Karena metode ini memiliki keunggulan yang luar biasa loh. Di antaranya, deteksi dini masalah fatal. Kita bisa menentukan kesalahan kritis sebelum pekerja menjadi terlebih jauh. Yang kedua, hemat biaya dan waktu. Kita tidak perlu membuang energi tim penguji untuk mengecek apakah aplikasi yang sebenarnya sudah rusak di bagian pondasinya. Dan yang ketiga, mempercepat feedback. Pengembang bisa langsung tahu jika ada kode yang salah dan segera memperbaikinya. Intinya, smoke testing adalah cara yang paling cerdas untuk memastikan bahwa setiap menit yang kita habiskan untuk pengujian benar-benar bernilai.